Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang perancangan data warehouse pada rumah sakit. Studi kasus Blood RSU Kota Banjar. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Siliwangi volume 3 nomor 2 tahun 2017 seri Sains dan Teknologi milik Rianto dan Cucu Hadis, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Next. Sebelum memasuki materi, perkenalan kelompok. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, Erviana Setiani. Yang kedua, Genoveva Andrastea. Yang ketiga, Muhammad Rafi. Yang keempat, Muhammad Rifki Husain. Next. Memasuki materi yang pertama, ada abstrak. Data warehouse merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menampung dan menganalisis data dalam jumlah besar. Penerapan teknologi data warehouse tersebut dapat mengatasi masalah dan kebutuhan pihak eksekutif di RSUD Kota Banjar dalam melakukan analisis terhadap data pasien dalam jumlah besar, khususnya data pasien rawat inap dan rawat jalan. Selanjutnya, metode perancangan data warehouse dilakukan menggunakan 9 langkah, yaitu pemilihan proses, pemilihan grain, identifikasi dan penyesuaian, pemilihan fakta, penyimpanan pre-calculation di tabel fakta, memastikan tabel dimensi, pemilihan durasi database, melacak perubahan dari dimensi secara perlahan, yang terakhir penentuan prioritas dan model query. Next. Halo. Halo. Kurung ganti ya? Halo. Suaranya putus tuh. Aman wisan. Engko tak potong we sing iki. Tadi Selanjutnya ada bahan dan metodologi. Data warehouse. Data warehouse adalah suatu kumpulan data yang bersifat subject oriented, integrated, time variant, dan non-volatile dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Di sini terdapat 4 karakteristik data warehouse. Yang pertama, subject oriented atau berorientasi subjek. Yang kedua, integrated atau terintegrasi. Yang ketiga, non-volatile. Dan yang terakhir, time variant, rentang waktu. Next. Di sini ada arsitektur data warehouse. Gambar di samping merupakan arsitektur data warehouse dengan stacking area. Yang pertama ada data source, mencakup operasional sistem, dan flat file. Stacking area warehouse mencakup metadata, summary data, dan raw data. Di user ada analisis, reporting, dan mining. Next. Penjelasan tentang OLAP atau Online Analytical Processing adalah sebuah perangkat yang menggambarkan teknologi menggunakan visualisasi multidimensi sejumlah data untuk tujuan mempercepat analisis. Dalam model data OLAP, informasi digambarkan secara konseptual seperti kubus yang terdiri atas kategori deskriptif, dimension, dan nilai quantitative measure.
Selanjutnya ada model dimensional. Model dimensional OLAP tersusun dari tabel fakta dan dimensi yang memiliki standar perancangan berupa skema. Skema tersebut diantaranya yaitu yang pertama star scheme, yang kedua snowflake scheme, dan yang terakhir starflake scheme. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Genoveva Andrastea. Ya, terima kasih. Untuk bagian ini akan saya jelaskan ada metode perancangan data warehouse. Metode perancangan data warehouse metodologi 9 tahap atau non-step metodologi. Yang pertama ada pemilihan proses, lalu yang kedua ada pemilihan grade, yang ketiga ada identifikasi dan penyesuaian, lalu yang keempat ada pemilihan fakta, yang kelima penyimpanan calculation di tabel fakta, lalu yang keenam ada memastikan tabel dimensi, yang ketujuh ada pemilihan durasi database, yang kedelapan ada melacak perubahan dari dimensi, lalu yang kesembilan penentuan prioritas dan model query. Metode penelitian yang dilakukan digambarkan dalam kerangka penelitian seperti pada gambar 2 atau gambar di samping. Proses yang dilakukan yaitu pengumpulan data, kompilasi yaitu analisis kebutuhan data yang berkaitan dengan data pasien rawat inap, serta rawat jalan, dan terakhir perancangan. Bisa dilihat di gambar sebelah ini. Next. Lalu berikutnya adalah rancangan arsitektur data warehouse. Yang pertama ada sumber data yang mencangkup database rawat inap dan database rawat jalan. Yang kedua ada staging area, yaitu memilih data, merapikan data, menjalankan loading data. Lalu ada warehouse, data warehouse pasien RSU Banjar. Lalu ada OLAP, adalah analisis data pasien rawat inap dan analisis data pasien rawat jalan. Next. Lalu ada tahapan data warehouse. Jadi ada beberapa tahapan data warehouse. Yang pertama ada perancangan data warehouse. Yang pertama adalah pemilihan proses. Proses yang dipilih yaitu proses rawat inap dan rawat jalan. Lalu yang B, pemilihan grade. Pemilihan grade yang ada dalam perancangan data warehouse adalah rawat inap dan rawat jalan. Lalu C, ada identifikasi dan penyesuaian dimensi, membangun satu set dimensi untuk mengatur konteks, untuk mengajukan pertanyaan tentang fakta-fakta dalam tabel fakta. Berikut adalah dimensi yang dipilih untuk masing-masing tabel fakta. Yang pertama ada rawat inap. Dimensi yang akan digunakan dalam analisis rawat inap adalah dimensi waktu, dimensi pasien, dimensi rujukan, dimensi diagnosis, dimensi status pasien, dimensi ruangan, dimensi jenis pasien dan kondisi pulang, lalu ada kecamatan. Yang kedua ada rawat jalan. Dimensi yang akan digunakan dalam analisis rawat jalan adalah dimensi waktu, dimensi pasien, dimensi rujukan, dimensi diagnosis, dimensi status pasien, dimensi ruangan, dimensi jenis pasien, dan dimensi kecamatan. Boleh di next. Lalu D, ada pemilihan fakta. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan fakta yang akan digunakan pada tabel RM rawat inap dan RM rawat sebagai tabel fakta. Berikut adalah fakta-fakta yang akan digunakan. Yang pertama adalah fakta RM rawat inap. Fakta yang dipilih untuk digunakan pada tabel fakta RM terdiri dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, ID kondisi pulang, dan ID kecamatan. Berikut atribut pada tabel fakta RM rawat inap. Bisa dilihat pada tabel ini ada nama kolom, tipe data, dan panjang. Boleh di next. Ya, fakta RM jalan, fakta yang dipilih untuk di tabel fakta RM dari ID waktu, ID pasien, ID rujukan, diagnosis, ID status pasien, ID ruangan, ID jenis pasien, dan ID kecamatan. Berikut atribut pada tabel fakta RM rawat jalan. Bisa dilihat sendiri di tabel di samping. Ya, boleh di next. Lalu ada penyimpanan prekalkulating di tabel fakta. Yang pertama adalah fakta rawat inap. Kalkulasi fakta rawat inap adalah jumlah pasien yang
Saya ulangi, kalkulasi fakta rawat inap adalah jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin pasien, kota, kecamatan, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, kelas pelayanan, tanggal masuk rawat inap, hasil diagnosa, status pasien, kondisi pulang, dan total pasien rawat inap. Yang kedua ada fakta rawat jalan. Kalkulasi fakta rawat jalan adalah jumlah pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kota, kecamatan, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk rawat jalan, hasil diagnosa, status pasien, dan total pasien rawat jalan. Boleh di next. Lalu berikutnya adalah memastikan tabel dimensi. Tahap ini merupakan tahap penambahan pada setiap dimensi agar lebih mudah digunakan dan dimengerti oleh user. Di tabel ini ada beberapa dimensi, yaitu dimensi waktu, pasien, rujukan, diagnosis, status pasien, ruangan, jenis pasien, dan kondisi pulang. Lalu ada field, tanggal, bulan, tahun untuk dimensi waktu, ada field jenis kelamin untuk dimensi pasien, ada field asal rujukan untuk dimensi rujukan, ada field diagnosis untuk dimensi diagnosis, lalu ada field status pasien untuk dimensi status pasien, ada field nama ruangan bagian kelas untuk dimensi ruangan, lalu ada field jenis pasien untuk dimensi jenis pasien, lalu ada field kondisi pulang untuk dimensi kondisi pulang. Keterangannya bisa dicermati dan dilihat sendiri di tabel berikut. Ya, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rifki. Pemilihan selanjutnya ada pemilihan durasi database. Durasi dari database yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse yaitu selama 1 tahun, dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Melacak perubahan dari dimensi. Atribut dari tabel dimensi tidak selamanya memiliki nilai yang tetap atau bersifat relatif statis. Perubahan nilai atribut dapat terjadi dalam waktu yang cukup lama. 3 tipe dasar dalam melakukan perubahan atribut pada dimensi yaitu menulis ulang atribut, membuat rekod baru, dan membuat kolom baru. Tipe perubahan yang digunakan pada atribut dimensi pada data warehouse rumah sakit yaitu membuat rekod baru. Penentuan prioritas dan model query. Dalam tahapan ini akan dibahas mengenai perancangan proses OLAP. Adalah mempertimbangkan pengaruh pada perancangan fisikal seperti ringkasan, sumaris, dan penjumlahan proses OLAP. Proses OLAP dilakukan dengan pembuatan database rumah sakit sebagai sumber data dengan menggunakan server Management Studio 2012. Kemudian membuat database dengan nama tabel rumah sakit baru untuk menyimpan sumber data rumah sakit dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 yang dapat terkoneksi dengan sumber data dan melakukan perancangan data warehouse membentuk sebuah skema. Selanjutnya, simulasi dilakukan dengan menjalankan hasil perancangan dengan menampilkan beberapa informasi sebagai berikut. A. Informasi jumlah pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk, bulan dan tahun, diagnosis, status pasien, dan kondisi peluang. B. Informasi jumlah pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan, kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, bagian ruangan, tanggal masuk, bulan dan tahun, diagnosis, dan status pasien. C. Hasil. Setelah dilakukan analisis kebutuhan data dan desain database untuk data warehouse, selanjutnya melakukan database sebagai data source, pembentukan job dalam proses OLAP untuk integrasi data, kemudian dilakukan simulasi. Selanjutnya,
dicermati atau dilihat. Selanjutnya ada pemilihan data source view. Ini ada gambarnya di samping, bisa dicermati, bisa dilihat. Selanjutnya, struktur job DW rumah sakit. Ini adalah strukturnya, bisa dilihat ya, ada di samping gambarnya. Selanjutnya ada skema Star Flag DW rumah sakit. Ini ada gambarnya, ini ada skemanya, ini ada di samping gambarnya, bisa dilihat atau dicermati lagi. Selanjutnya akan dibacakan dan atau dijelaskan oleh Arfiana Setia. Terima kasih Rifki. Berikutnya ada beberapa informasi yang dapat disimulasikan berdasarkan berikut. Pertama, ada informasi jumlah pasien rawat inap per dimensi pasien berdasarkan jenis kelamin. Bisa lihat pada tampilan gambar nomor 8 di samping. Berikutnya ada informasi jumlah pasien rawat jalan per dimensi waktu berdasarkan bulan dan tahun. Dapat dilihat pada gambar 9 yang menampilkan informasi jumlah pasien rawat jalan per dimensi waktu berdasarkan bulan dan tahunnya. Berikutnya, selain bentuk informasi data pasien yang telah ditampilkan sebelumnya, analisis data pasien yang telah dibentuk menjadi data multidimensi dapat pula dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar 10 yang menampilkan data pasien dengan fungsi drill down. Berikutnya, ada tampilan informasi data pasien dalam bentuk fungsi grafik batang yang dimulai dari bulan Agustus, April, dan Desember berdasarkan jenis kelamin. Berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dibuat sebuah rancangan data warehouse berupa skema Star Flag. Skema tersebut dibentuk melalui proses OLAP dengan data yang digunakan dengan data pasien di RSUD Kota Banjar. Berikutnya, telah dibuat analisis data berupa simulasi untuk penyampaian informasi atau laporan statistik berkaitan dengan data pasien kepada pihak eksekutif RSUD Kota Banjar. Beberapa simulasi analisa data yang dihasilkan yaitu membuat tampilan informasi atau laporan data pasien rawat inap berdasarkan jenis kelamin pasien, kecamatan dan kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan dan bagian ruangan, bulan dan tahun, diagnosa, status pasien, dan kondisi pulang. Membuat tampilan informasi jenis kelamin pasien, kecamatan dan kota, jenis pasien, asal rujukan, nama ruangan, dan bagian ruangan, bulan dan tahun, diagnosa, dan status pasien. Berikutnya ada saran. Pertama, dalam ruang lingkup kajian dapat diperluas lagi sehingga mencakup berbagai bidang yang ada di RSUD Kota Banjar. Misalnya, dengan menampilkan informasi pelayanan, penunjang medik, pelayanan tindak operasi, dan lain sebagainya. Berikutnya, dilakukan pengembangan lebih lanjut, penelitian lebih lanjut dengan melakukan penerapan sistem data mining agar proses analisa dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terpola berdasarkan pendekatan yang ada dalam sistem data mining. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya dan tim saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.